Dr. Lidawati. KJ ya. Selamat malam, Dokter. Kang Adi. Mau ini silakan bersuara, speak up silakan. Terima kasih. Selamat malam buat semuanya. Ya. Salam dari Papua. Ya. Terima kasih untuk Prof dan semua guru-guru dan Ketua ID yang sudah dan teman-teman dokter se-Indonesia yang sudah sangat prihatin dengan kondisi kami. Sampaikan oleh teman-teman Ketua Komite Medik dan kami sudah sepakat bahwa ini sudah di luar kemampuan kami karena sudah terjadi. Dan tadi seperti Profesor sampaikan bahwa kalau bisa dokter-dokter asli berdiri di depan. Dokter-dokter asli orang Papua harus berdiri di depan dan itu menjadi komitmen kami semua. Saya salah satunya sebagai dokter perempuan Papua yang diberikan kesempatan untuk belajar dan hari ini ada di Papua. Saya sendiri sangat sedih melihat kondisi ini hari ini yang terjadi di tanah Papua. Siapa yang mau datang lagi ke Papua kalau kondisinya seperti ini? Dan pemerintah Provinsi Papua akan sangat-sangat rugi kalau sampai saudara-saudara saya, kakak-kakak saya, senior-senior saya, teman-teman sejawat saya, satu persatu dari 101 dokter ini, dokter spesialis dan subspesialis ini, pergi dari tanah Papua. Siapa yang mau lihat lagi? Hari ini beberapa hari terjadi kondisi yang sebenarnya, yang kami lihat sendiri setelah teman-teman sepakat untuk kita tutup dulu pelayanan poli. Yang kami lihat di masyarakat, hari ini mereka semua menangis. Datang, kalau kita bicara dokter umum mungkin ada standar dan batasannya. Semua harus kembali kepada dokter spesialis. Dan dokter spesialis hari ini 101, mungkin terdengarnya angka yang banyak, tapi ternyata tidak. Dokter spesialis ini dia bekerja untuk seluruh tanah Papua hari ini. Termasuk saya, salah satu dokter spesialis jiwa bersama dengan Ketua Komite Medik saya, Dr. Beren, yang tadi sudah menyampaikan cukup banyak, dan beliau adalah salah satu yang saya mohon dengan sangat hormat. Saya panggil dia kakak, kakak tolong tinggal dulu untuk kami di Papua. Kalau kakak mau pergi jangan sekarang, nanti sudah. Dan itu yang terjadi hari ini. Dengan kondisi hari ini, kapan saja mereka bisa pergi dari tanah Papua. Jadi saya dengan penuh kerendahan hati saya berdiri di depan teman-teman semua. Saya bilang kalau kalian sudah tidak mau berdiri, saya berdiri sendiri sudah. Yang penting kalian tetap tinggal untuk kami masyarakat Papua. Siapa lagi mau ciptakan satu orang dokter spesialis itu butuh waktu yang panjang. Dan ini mereka sudah mengabdi untuk kami, orang Papua asli. Saya merasakan itu. Mewakili seluruh masyarakat Papua hari ini, saya berdiri. Saya bilang terima kasih banyak untuk sepuh kakak-kakak, dokter yang mau mengabdi di tanah Papua hari ini. Ini hati nurani saya sebagai, kalau tadi kakak profesor, bapak profesor, dokter guru saya menyatakan itu, anaknya yang sudah ada di Papua, di Wamena, hari ini yang terjadi. Jadi kalau tadi mau Profesor izin terima kasih untuk masukan saran, saya akan berdiri untuk semua. Sebagai orang Papua asli, saya akan berdiri memperjuangkan ini supaya jangan mereka pergi dari Papua. Mereka harus layani kami. Kakak-kakak dokter ini harus layani kami orang Papua. Siapa lagi? Kita mau rujuk pasien itu butuh biaya yang besar. Kalau pemerintah mereka sadar hari ini, berapa sih uang itu? Tidak sebanding dengan nilai pengorbanan dan pengabdian teman-teman dokter hari ini yang ada di tanah Papua. Saya bilang kalau saya orang kaya, saya terus minta uang sama pemerintah lagi. Saya kasih kakak mereka semua sudah. Kalau saya punya uang, saya tidak perlu minta. Tapi hari ini saya akan berdiri. Saya mohon kepada semua dokter yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih untuk dukungannya.
dan kepada saya punya semua kakak dokter yang ada di tanah Papua, tolong tinggal untuk kami, masyarakat Papua. Hari ini sendiri saya merasakan, kita mau kemana? Satu orang dokter jantung. Cuman ada 2 orang dokter jantung di atas tanah Papua ini. Terus itu mau kemana lagi? Hanya 1 dokter bedah, hanya 1 dokter bedah saraf, hanya dokter kandungan berapa yang bekerja untuk seluruh tanah Papua ini. Dan itu yang mungkin jadi sesuatu yang saya berdiri, kalau tadi Profesor bilang siap, saya berdiri untuk saya punya mewakili semua dokter yang ada. Saya akan berdiri untuk meminta keadilan untuk profesi kita. Mereka harus memberikan sesuatu penghargaan bagi semua dokter yang ada di tanah Papua. Karena wilayah yang sangat sulit dengan kondisi keamanan yang hari ini sangat sulit. Siapa yang bisa jamin keamanan? Dan itu terjadi hari ini. Siapa yang bisa jamin keamanan mereka? Tapi kalau mereka masih mau mengabdi, saya hormat dan terima kasih banyak mewakili seluruh rakyat Papua. Saya terima kasih buat semua dokter yang masih mau tinggal untuk orang Papua, melayani orang Papua. Orang Papua itu, mereka mau kemana lagi? Sudah tidak ada, kita tinggal sudah begini. Kalau mau ke Jawa mungkin, atau mau dirujuk ke Makassar paling dekat, atau ke Jawa, itu cuma orang yang punya uang. Tapi kalau kita tidak, kita akan tinggal dan kita akan melayani. Izin, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Semoga suara ini, semua dokter-dokter di seluruh Indonesia mendengar kami, bahkan yang di pusat, bantu kami untuk proses secara administrasi, hak-hak kami diberikan, dibantu, dan aturan ini bisa dirubah untuk melindungi kami, menjaga kami untuk tetap tinggal di tanah Papua. Kalau di tempat lain mungkin ditawarkan, saya sebagai orang Papua pun saya bisa pergi. Tapi untuk saat ini tidak mungkin saya pergi meninggalkan. Kalau saya pergi berarti orang lain akan pergi juga. Jadi saya mohon bantuan dari semua teman-teman. Kami tidak mengemis, kami tidak menilai nilai uangnya berapa, tapi penghargaan yang pantas diberikan oleh pemerintah untuk pengabdian yang diberikan oleh dokter yang mengabdi di tanah Papua ini. Itu saya akan berdiri dan saya minta penghargaan itu untuk diberikan kepada mereka semua. Bukan masalah nilai angka uang yang hari ini kita bicara, tapi penghargaan yang diberikan lewat aturan-aturan pemerintah supaya semua ini bisa berjalan baik. Dan kami mengabdi, kami bekerja dengan hati yang tadi dibilang, kalau mau bilang tulus hati, tidak tahu seluas apa tubuh hati untuk orang Papua ini. Mereka yang mengabdi dan tinggal dan lahir besar, dokter-dokter yang hari ini walaupun dong punya rambut lurus, tapi dong punya hati itu untuk orang Papua lebih luar biasa. Dan mereka masih tinggal untuk hari ini untuk orang Papua. Mewakili seluruh masyarakat Papua, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk saya punya dokter-dokter yang mengabdi di tanah Papua. Dan saya akan berdiri untuk mereka semua, bersama-sama kita minta yang apa yang menjadi hak kami, apa yang menjadi bagian kami, apa yang perlu dihargai oleh pemerintah Provinsi Papua buat kami semua. Demikian Kang Edi, terima kasih, dan Profesor dan seluruh teman dokter yang mensupport kami di seluruh Indonesia. Saya terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Salam dari Papua. Amin. Ya, saya baru sadar bahwa Papua rambutnya keriting, tapi hatinya paling lurus. Ya, terima kasih, Kang. Baik.